Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera di Kuningan, Jakarta Selatan, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Oh ya begitu. Kalau yang lalu sudah pernah juga ditanyakan ke ahli ini sudah beberapa kali menjadi ahli dalam persidangan ya. Apakah hal itu masih sama seperti keterangan yang lalu bahwa ahli sudah beberapa kali juga menjadi ahli dalam persidangan? Masih sama. Oh sama ya, sekali itu. Ahli nanti bersedia disumpah ya sebelum diambil keterangannya. Bersedia. Ya, untuk saudara ahli, apakah ada Al-Quran di saudara situ? Sudah saya siapkan. Silakan ahli memegang Al-Qurannya sebelum saya mengambil lafal sumpah saudara sebagai ahli. Silakan ahli bacakan basmalah dulu. Ahli bacakan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Ya sudah. Ya. Terima kasih. Jadi dari pihak penasihat hukum kami memberikan kesempatan duluan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia, Bapak Jaksa yang kami hormati, para terdakwa, khususnya ahli yang kami banggakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim tadi, bahwa ahli diminta lagi untuk menyampaikan pendapat oleh terdakwa melalui kami sebagai kuasa hukum. Pertanyaan ahli ya. Ahli sebelumnya kenal sama terdakwa berdua? Terima kasih. Sebelumnya saya belum mengenal terdakwa. Tidak mengenal dia, tidak mengenal keluarga. yang melalui pemberitaan media massa dan juga melalui tim penelitian yang dibentuk oleh Amnesty International Indonesia untuk mempelajari perkara terdakwa sekaligus juga memberikan penilaian berdasarkan hukum internasional tentang hak asasi manusia. Iya. Dalam kaitan itu maka kami mohon kiranya ahli dapat menjelaskan dalam persidangan ini menyangkut ketentuan HAM dan kebebasan atau kemerdekaan menyampaikan pendapat. Silakan ahli. Baik, terima kasih. Yang pertama, pada dasarnya dalam pandangan Amnesty International, kedua terdakwa dalam hal ini adalah Bapak Domingus, saya alias Domingus, dan juga Bapak Agustinus Amos Nataluta alias Agus adalah orang-orang yang merupakan tahanan hati nurani. Di dalam Amnesty International, tahanan nurani dijabarkan sebagai seseorang yang dipenjarakan atau dibatasi gerak-geriknya karena keyakinan politik, agama, atau keyakinan lainnya yang dianutnya dengan sadar, baik itu karena asal-usul etnis
jenis kelamin, warna kulit, bahasa, asal-usul kebangsaan, atau latar belakang sosial, status ekonomi, status kelahiran, orientasi seksual, dan status lainnya yang tidak menggunakan kekerasan atau menganjurkan kekerasan atau kebencian. Dan Amnesty International sejak 1961 telah menyerukan kepada semua negara untuk memberikan pembebasan tanpa syarat kepada mereka yang kami golongkan sebagai tahanan hati nurani. Demikian untuk yang pertama. Yang kedua, di dalam konteks kebebasan berekspresi atau di dalam pasal 19 Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005, secara jelas dinyatakan bahwa ekspresi politik seperti yang disampaikan terdakwa merupakan bagian dari kebebasan berekspresi atau kemerdekaan untuk menyatakan berpendapat yang keberadaannya dijamin oleh hukum internasional hak asasi manusia, bahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam konteks itu juga ada banyak yang bisa kami sampaikan sebenarnya untuk hukum internasional hak asasi manusia, tetapi pada dasarnya seluruh ekspresi yang disampaikan oleh para terdakwa atau ditunjukkan oleh para terdakwa dan dianggap sebagai kejahatan pembunuhan negara dan pemerintah adalah sesuatu yang justru tidak memiliki pembenaran dalam hukum-hukum internasional hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berkumpul atau untuk memberikan pendapat itu menjadi dipertaruhkan di dalam penanganan kasus ini. Dan khusus di Maluku, memang dalam pandangan Amnesty International, gejala ini masih kerap terjadi dengan bentuk-bentuk residu undang-undang yang represif yang digunakan untuk mempidanakan kegiatan politik yang dilakukan secara damai. Dan pelanggaran terhadap hak ini sebenarnya juga terjadi di tempat-tempat lain yang pernah memiliki gerakan pro-kemerdekaan seperti di Aceh sebelum ada perjanjian perdamaian, atau di Maluku sendiri, di Papua, dan hingga hari ini juga masih dapat kita temui perkara-perkara yang serupa, dan juga pada masa Timur Timur sebelum menjadi negara republik sendiri. Nah, langkah-langkah signifikan yang pernah kami catat di dalam konteks pemerintahan Indonesia adalah pemberian amnesti atau pembebasan tanpa syarat kepada mereka yang kami sebut sebagai tahanan hati nurani, bahkan apa yang disebut oleh pemerintah Indonesia sebagai tahanan politik. Perbedaan dari kedua istilah ini terletak pada apakah penggunaan hak dan kemerdekaan berekspresi itu disampaikan atau dimanifestasikan menuju dalam bentuk yang damai atau dalam bentuk yang menggunakan kekerasan. Dalam definisi tahanan hati nurani tidak ada penggunaan kekerasan sama sekali. Di dalam definisi tahanan politik masih dimungkinkan adanya penggunaan tahanan politik. Tetapi baik untuk yang pertama, yaitu tahanan hati nurani yang tidak menggunakan kekerasan, maupun tahanan politik yang menggunakan kekerasan, pernah keseluruhannya diberikan pembebasan tanpa syarat oleh pemerintah Indonesia dari zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto pada tahun 1977, sampai dengan Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Khusus untuk di luar konteks gerakan pro kemerdekaan, Presiden Joko Widodo pernah memberikan amnesti atau pemberian tanpa syarat, pembebasan tanpa syarat kepada Baik Nuril. Demikian saya bisa elaborasi apabila diperlukan, tapi untuk sementara durasi cukup. Iya. Terima kasih yang ahli.
kesimpulan saya dengan penjelasan ahli seperti ini adalah bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dilindungi sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang HAM, begitu juga ketentuan hukum internasional. Apakah kesimpulan itu bisa ahli sependapat? Kesimpulan tersebut sangat selaras dengan pemahaman pengetahuan ahli. Dalam hal ini, hak atas kebebasan berekspresi yang dinyatakan oleh pasal 19 Kovenant Internasional tentang Hak Sipil Politik, dan di dalamnya berbunyi setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat atau mengungkapkan diri, dalam hal ini termasuk untuk mencari, menerima dan memberi informasi dan segala macam gagasan tanpa memandang pembatasan baik secara lisan atau tercetak atau dalam bentuk seni seperti tarian ukulele misalnya untuk beberapa tahun silam, atau sarana lain yang menurut pilihannya sendiri diyakini sebagai pendapat. Iya, terima kasih ahli. Sekarang kita masuk pada kasus kedua terdakwa ini. Si Domingo Saia ini, dia menaikkan bendera RMS di halaman rumahnya di Latu Halat. Bendera yang dia naikkan itu diperoleh dari terdakwa Agus Matatula. Mereka melakukan itu karena mereka meyakini bahwa RMS adalah negara yang sah, yang dianeksasi secara tidak sah oleh NKRI. Pertanyaan kepada ahli adalah, sebelum pertanyaan, mereka sewaktu-waktu bertemu untuk berdoa. Mereka punya keyakinan bahwa kalau Tuhan berkenan, maka ya disetujui. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, ya mereka serahkan pada kehendak Tuhan. Ini yang mereka lakukan. Pertanyaan kepada ahli adalah, apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dalam batas menyampaikan pendapat secara bebas, ataukah sudah masuk dalam unsur makar? Silakan ahli. Terima kasih. Ahli sependapat dengan pandangan rekan-rekan penasihat hukum bahwa memang ekspresi politik dari kedua terdakwa juga kerap identik dengan keyakinan agama mereka, dan ini memang pernah ada di dalam sejarah lalu sejak tahun 1950. Dan khusus untuk bentuk ekspresi kebudayaan juga pernah disampaikan dalam karya ukulele, juga dalam bentuk ekspresi-ekspresi politik yang lain. Nah, dalam hal ini kita harus hati-hati untuk menggunakan misalnya definisi kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam kasus kedua terdakwa, misalnya, ahli merasa tidak sependapat dengan penerapan pasal-pasal makar tersebut karena ekspresi politik yang disampaikan oleh kedua terdakwa masih dalam batas-batas yang bisa digunakan oleh standar hak asasi manusia internasional. Pasal 19 ayat 3 Kovenant Hak Sipil dan Politik memang mengizinkan adanya pembatasan tertentu atas hak ini, tetapi dengan syarat bahwa gangguan apapun terhadap kebebasan berekspresi harus melalui 3 lapis pengujian. Yang pertama, harus ditetapkan oleh sebuah undang-undang. Di dalam hal ini, undang-undangnya menimbulkan multitafsir. Dan pengujian yang lain adalah hanya untuk tujuan tertentu yang memang diperinci, misalnya untuk menghormati hak-hak dan nama baik
atau ketertiban umum atau kedaruratan kesehatan seperti masa pandemi yang kita alami saat ini, atau moralitas umum atau kesusilaan umum, dan harus bisa dijustifikasi, dibenarkan sebagai hal yang memang diperlukan dalam keadaan untuk salah satu tujuan yang sudah terperinci, misalnya ekonomi nasional atau kesehatan. Nah, selain itu juga perlu disebutkan bahwa yang paling tidak dilarang dan paling dibolehkan untuk dibatasi di dalam hukum internasional atau standar hak asasi manusia internasional adalah apa yang dituangkan di dalam pasal 20 Kovenan Hak-Hak Sipil Politik, yaitu tentang propaganda perang. Dalam kasus kedua terdakwa tidak ada propaganda perang, atau dalam bentuk yang lain misalnya penganjuran atau pembelaan bagi kebencian nasional, kebencian rasial, atau kebencian agama. Seperti tadi disiratkan oleh rekan-rekan penasihat hukum, juga sulit untuk dikatakan bahwa ekspresi yang mereka tunjukkan dengan memasang bendera misalnya di depan rumah atau melakukan ekspresi damai yang lainnya sebagai hal yang merupakan propaganda perang atau sebagai hal yang merupakan penganjuran bagi kebencian nasional atau hasutan kebencian rasial atau hasutan kebencian agama untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Dan kalau itu ada, tentu saja negara wajib dan berwenang untuk melakukan pembatasan. Nah, di dalam kasus ini, dalam pandangan kami, tidak ada satupun dari pembatasan-pembatasan tersebut yang diberlakukan dalam kasus kedua terdakwa, baik kasus 1 maupun kasus 2, karena mereka tidak menggunakan, tidak menganjurkan, tidak sedang menghasut perang, permusuhan, atau kekerasan. Ekspresi kenaikan bendera dilakukan secara damai. Demikian. Iya. Untuk ahli ketahui bahwa kedua terdakwa ini dihadirkan oleh Bapak Jaksa Penuntut Umum Pengadilan dengan dakwaan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana makar. Mungkin ahli boleh menjelaskan dalam persidangan ini pengertian makar yang ahli tahu. Terima kasih. Ada satu studi yang pernah dilakukan oleh kelompok kerja PBB untuk penanganan sewenang UN Working Group on Arbitrary Detention, yang memang memiliki mandat untuk mengembangkan konsep perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secara semena-mena. Salah satu mandat dari kelompok kerja PBB tersebut adalah melakukan kunjungan ke negara-negara lain, termasuk memberikan pendapat, termasuk saran-saran akademik sesuai dengan keahlian mereka untuk suatu kasus yang diduga sebagai kasus-kasus makar atau kasus-kasus yang kerap kaitannya dengan penangkapan dan penahanan secara semena-mena atau perampasan kemerdekaan secara semena-mena. Di dalam mandatnya, pelaksanaan mandatnya tersebut, untuk kerja juga meninjau penerapan pasal-pasal makar yang dalam pandangan kelompok kerja PBB menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, kelompok kerja pernah melakukan kunjungan ke Papua yang ketika itu berujung dengan sebuah demonstrasi dan juga kriminalisasi terhadap beberapa aktivis politik Papua melalui pasal 106. Nah, pasal ini juga yang sering kali digunakan di dalam kasus-kasus yang lain di Indonesia. Nah, kelompok kerja PBB menilai bahwa pasal-pasal pidana makar di KUH pidana bab 1 tentang kejahatan terhadap negara memiliki pengertian yang terlalu umum dan kabur menyangkut elemen
niat misalnya atau elemen niat dari kejahatan, intentional element of the crime atau serius atau will dan record dari tindakan-tindakan itu, sehingga pasal-pasal ini bisa secara sewenang-wenang digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, beropini, berekspresi, berkumpul, dan berasosiasi. Dan kelompok kerja ini juga telah menyampaikan pendapat kepada pemerintah Indonesia bahwa pemidanaan terhadap aktivis-aktivis politik termasuk Republik Maluku Selatan yang memiliki aspirasi politik terkait hak untuk menentukan nasib sendiri atau right to self-determination, satu hak yang dituangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Sipil dan juga pasal 1 Undang-Undang Hak Ekonomi Sosial Budaya, dianggap sebagai penahanan yang sewenang-wenang karena aktivitas mereka adalah aktivitas politik yang dilakukan secara damai. Nah, penerapan serupa juga pernah mereka sampaikan di dalam kasus-kasus tahanan politik lainnya di luar Republik Maluku Selatan. Pemindahan terhadap aktivis RMS misalnya yang terlibat dalam demonstrasi lewat aliran Makadele atau pembentangan bendera Belanda yang merupakan simbol dari gerakan pro-kemerdekaan RMS dalam upacara peringatan keluarga yang lalu atau dalam ekspresi-ekspresi dakwah saat ini, itu sebagian besar merupakan ekspresi yang masih dapat dibenarkan oleh hukum internasional. Namun sayangnya sebagian besar dari mereka kemudian dipidana dengan pasal 106 dan pasal 110 KUH pidana atau pasal makar. Nah, di dalam konteks itu kelompok kerja PBB tidak sependapat bahwa misalnya membentangkan bendera benang raja adalah tindakan yang tergolong di dalam tindakan kriminal, dan tindakan yang mereka lakukan yang seringkali berakibat dengan pemidanaan adalah pemidanaan yang tidak sah karena tindakan mereka adalah tindakan non-kekerasan dan merupakan hak asasi yang dijamin oleh hukum HAM internasional. Dalam kerangka hukum nasional, memang pasal-pasal beberapa pasal dalam KUH pidana yang merupakan perkembangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana, kita dapat melihat bahwa dalam kasus tersebut, dalam kasus aku pasal 106 KUH pidana misalnya, di sana disebutkan satu definisi dalam bahasa Belanda yang salah satu kata kuncinya menggunakan kata kunci atau istilah de aanslag ondernomen met het overleg onherroepbaar van den staat. Kata anslag ini sebenarnya di dalam hukum internasional istilahkan sebagai istilah pemberontakan dengan senjata. Apabila ketentuan pasal 106 tersebut diterjemahkan berdasarkan hukum pidana terjemahan BPHN misalnya Badan Perlindungan Nasional, maka menjadi semacam makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Bahwa di dalam membaca delik mata majelis hakim yang mulia, kami tidak dapat membacanya secara terpisah dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 87 hukum pidana yang menyatakan dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permintaan pelaksanaan seperti dimaksud di dalam pasal 53 khususnya ayat pertama yang menyatakan bahwa mencoba melakukan kejahatan
dipidana jika niat itu telah ternyata dari adanya penerimaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Meskipun terdapat perdebatan mengenai apakah makar harus dalam bentuk serangan, pemberontakan bersenjata, Islam, di mana dalam terjemahan aslinya makar orang disebut sebagai serangan, namun di dalam penelusuran sejarah, penelusuran secara historis yang dilakukan oleh salah seorang hukum Imam Muslim, delik makar harus memiliki konsekuensi kuat antara perbuatan yang dilakukan dengan tujuan yang diakibatkan, sehingga ekspresi politik yang dipidanakan memang ekspresi politik yang secara nyata dapat mengakibatkan terjadinya tujuan tersebut. Dalam kasus dua terdakwa yang diperiksa ini, ekspresi politik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai delik makar. Istilah ansaf di dalam pasal 106 tentang harus dibaca dan dimaknai dalam konteks kejahatan yang dilakukan atau yang ditujukan terhadap keselamatan negara atau kedaulatan negara atau integritas teritorial negara atau keselamatan segenap bangsa Indonesia. Sehingga serangan yang dimaksud di dalam ketentuan pasal tersebut harus dipahami dan dikaitkan dengan ada tidak adanya ancaman yang imminent threat, bukan potential threat, terhadap keselamatan segenap bangsa dari sebuah negara. Jadi dengan memperhatikan unsur di dalam pasal pidana, pasal 106, maka untuk ansaf yang dilakukan oleh si pembuat harus dimaknai dilakukan dengan tujuan untuk dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, dan untuk dapat didakwa dengan